Selamat siang, Bapak Ibu Saudara. Jumpa kembali dengan orang-orang hebatnya Allah. Seperti biasa, kali ini kita akan membahas seputar konsep agama terhadap hal berdoa. Atau kita akan membahas seputar pandangan-pandangan agama terhadap hal berdoa. Berdoa sangatlah identik dengan orang yang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Berdoa juga sangatlah identik dengan semua agama, baik itu agama Hindu, baik itu agama Buddha, baik itu agama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Konghucu. Dan masing-masing agama punya pemahaman tersendiri tentang hal berdoa. Contoh, beberapa kepercayaan agama berpandangan bahwa berdoalah supaya engkau berkenan dunia dan akhirat. Dan pemahaman seperti ini juga diyakini sebagian orang-orang yang beragama Kristen. Oleh sebab itu, pemahaman seperti ini tentu kita akan koreksi sesuai atau berdasar firman Allah atau berdasar kepada Alkitab. Ibrani 11 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan bunyinya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah. Dari ayat ini kita bisa dapat pemahaman sesuai kitab suci bahwa Tuhanlah yang menjadikan kita berkenan di hadapannya, bukan karena doa-doa kita, tetapi beriman kepada Allah dalam pribadi Yesus Kristus. Itulah jawaban kita orang berdosa menjadi berkenan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sebagai orang Kristen, mari kita belajar untuk merubah cara berpikir kita seperti ini. Kita tidak mau memiliki pemahaman-pemahaman yang sama atau konsep-konsep pemahaman yang sama tentang hal berdoa seperti kepercayaan atau keyakinan yang lain. Doa-doa kita tidak mampu jadikan kita berkenan. Dan doa-doa kita tidak mampu jadikan kita layak di hadapan Tuhan. Ingat, doa-doa kita terbatas adanya, dan yang punya kuasa menyempurnakan semua doa-doa kita itu adalah Tuhan. Tuhan adalah dasar jawaban supaya hidup kita orang berdosa menjadi berkenan dan menjadi layak di hadapan Allah. Orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada Kristus Sang Juru Selamat, beriman kepada penderitaan yang Kristus alami, beriman kepada siksaan, cemooh, ejekan, bahkan perlakuan-perlakuan yang tidak wajar, justru itulah letak jawaban, letak kekuatan orang yang percaya hidupnya menjadi berkenan. Akhir kata dari perenungan ini adalah, sadarilah bahwa Allah yang punya kuasa jadikan kita berkenan. Jangan anggap diri kita lebih eksklusif di hadapan Tuhan karena kita pandai berdoa, banyak berdoa, dan lama berdoa dibanding orang lain. Jangan kita menganggap diri kita lebih mulia daripada orang lain karena kita pandai berkata-kata di dalam doa, pandai merangkai kata-kata di dalam doa. Kita menjadi lebih berkenan daripada orang lain. Dan yang ketiga adalah bangunlah iman keyakinanmu hanya kepada Allah saja. Bangunlah iman dan keyakinanmu hanya kepada firman Allah. Hanya kepada apa perkataan Allah, bukan kepada apa perkataan manusia, situasi, kondisi, dan keadaan yang ada di sekitarmu. Apabila Bapak Ibu Saudara merasa terberkati oleh perenungan ini, bagikan kepada keluargamu, bagikan kepada teman, sahabat, dan orang-orang yang ada di sekitarmu, supaya semua kita bisa mengalami kemurahan, kemuliaan, kasih karunia Allah. Selamat beraktivitas, God bless you, shalom buat semua orang-orang hebatnya Allah. Amin.